Qala rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam ini bisa kita lanjutkan membaca kitab At-Tawdihatul Jaliyah ala Matnil Kharidah Al-Bahiyah yang menjelaskan tentang kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah. Pada pembahasan sebelumnya sudah sampai pada madkhal atau pengantar tentang perkembangan ilmu kalam di masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Malam ini kita membaca perkembangan di masa Bani Utsmaniyah. Al-Aqaidu fil Asr al-Utsmani, perkembangan ilmu kalam di masa Utsmaniyah. العصر العثماني تميز بكثرة المتون المختصرة حتى يحفظ الطلاب. Era Utsmaniyah, keistimewaannya atau kelebihannya adalah banyak kitab-kitab matan yang ringkas sehingga mudah dihafal oleh para penuntut ilmu. Yang di masa sebelumnya banyak karangan, banyak terjemahan karya ilmiah dari berbagai bangsa yang saat itu menjadi konsumsi para ilmuwan. Di masa Utsmani, untuk membantu para penuntut ilmu mudah menghafal, dibuat penjelasan ilmu-ilmu Islam dengan ringkas dalam bentuk matan. Sebagai informasi bagi kita, para ulama itu membuat kitab ada tingkatan. Ada matan, penjelasan dari matan namanya syarah, penjelasan daripada syarah namanya hasyiyah. Penjelasan dari hasyiyah ada at-taqrir. Sehingga para ulama kita ketika melihat sebuah kitab rumit untuk dipahami, mereka berusaha berkhidmah untuk menjelaskan kitab tadi dengan membuat penjelas-penjelasnya. Sehingga sebuah kitab kalau singkat dia rumit, lalu dibuat penjelasan oleh ulama, orang menjadi paham apa yang dimaksudkan oleh kitab matan yang ringkas. Karena matan itu dia menjelaskan inti-inti daripada ilmu. Dia tak menjelaskan banyak pengertian, syarat dan seterusnya. Wa qama ala syuruhil mutun as-sabiqati wa kitabatil hawashi khasatan al-kutub allati tudarrasu fil masajidi wa dauril ilmi. Sehingga di zaman itu juga banyak dibuat syarah kitab yang merupakan penjelasan dari matan-matan sebelumnya, terutama untuk penjelasan kitab-kitab yang dipelajari di masjid dan di tempat-tempat yang menjadi halaqah ilmiah. Wa abrazuhal Jami' al-Azhar Syarif, yang paling terkemuka dalam melakukan penulisan matan dan hasyiyah dan syarah itu adalah Al-Azhar Syarif yang ada di Mesir. Wa min ahammil kutubi wal ulama'i alladhina sahamu fi nashri ilmi al-aqidah fi dhalika al-'asr, di antara kitab yang sangat penting dan ulama yang paling berperan dalam mengembangkan ilmu aqidah ahli sunnah wal jamaah pada era itu, Al-Imam Ibrahim Al-Laqani. Imam Ibrahim Al-Laqani wafat tahun 1441 Hijriah. Wa allafa Jawharat At-Tauhid wa syarraha iddatu syuruh. Kitab beliau namanya Jawharat At-Tauhid wa syarruha iddatu syuruh, dan syarahnya itu sangat banyak. Wa kathatu syuruh wal hawashi 'alaiha, dan sangat banyak penjelasan syarah dan hasyiyah terhadap kitab Jawharah ini. Wa min ashhuri syuruhiha syarhul muallif nafsihi. Di antara yang paling terkenal syarah daripada Imam Al-Laqani adalah syarah beliau sendiri. Jadi beliau punya matan namanya Jawharatut Tauhid. Lalu beliau membuat syarah. Kemudian wa waladihi Abdus Salam,
dan anaknya membuat syarah juga, nama anaknya Abdus Salam. Wal Bajuri, dan di antara syarah yang terbaik juga adalah syarah Imam Al-Bajuri, kadang dibaca Al-Bajuri, yang bernama Tuhfatul Murid Wasafaqisi. Jadi ini di antara beberapa penjelas kitab Jauharatul Tauhid yang terkenal. Tsumma Imam Ahmad Dardir, kemudian Imam Ahmad Ad-Dardir yang meninggal tahun 1201 Hijriah. Wa allafa al-Kharida al-Bahiyah wa syarrahaha. Kitabnya bernama Al-Kharida al-Bahiyah dan beliau syarah kitab itu. Wa 'alaiha Hasyiatus Sawi, dan syarah daripada kitab itu juga ada namanya Hasyiatus Sawi yang wafat tahun 1241 Hijriah. Kemudian wa Hasyiatus Sibai, dan hasyiah Imam As-Sibai yang wafat tahun 1266 Hijriah. Wa Hasyiatul Muti'i, dan wa hasyiah Imam Muti'i yang wafat tahun 1354 Hijriah. Kama kataba al-Imam Ahmad Dardir al-Aqaid al-Islamiyah bimukhtasarin latif fi 'iddati sutur, wa qad syarahu al-Aqbawi wal Hamidi thumma lakhasa al-Aqidah al-Bayjuri. Kemudian Imam Ad-Dardir ini menulis akidah dalam singkat sekali. Akidah Islam ini ditulis beliau singkat, kemudian tipis, hanya dalam beberapa baris saja. Setelah beliau tulis, disyarah oleh Imam Al-Aqbawi dan Imam Al-Hamidi. Kemudian diringkas lagi oleh Imam Al-Bayjuri. Imam Bayjuri ini wafat tahun 1277 Hijriah. Maknanya di masa Utsmani ini ditulis kitab matan, syarah, hasyiah, membantu para penuntut ilmu memahami ilmu akidah. Yang dulu targetnya adalah bagaimana menjelaskan akidah itu. Di masa Utsmani, bagaimana akidah itu menjadi ilmu yang dipelajari secara sistematis, sehingga membentuk para alim, para santri yang menguasai ilmu akidah dengan punya jenjang keilmuan. Ada tingkatannya. Thumma nazama al-Allamah Ahmad al-Marzuki. Kemudian Imam Ahmad al-Marzuki membuat nazam. Beliau meninggal tahun 1281 Hijriah. Ada yang mengatakan 1262 Hijriah. Mulakhasan 'aziman sammahu Manzumata Aqidatil Awam. Beliau Sayyid Ahmad al-Marzuki itu menulis ringkasan yang sangat hebat, namanya Manzumah Aqidatul Awam. Wa 'alaiha syuruh matbu'ah, dan kitab ini memiliki syarah yang sangat banyak dan dicetak dan tersebar di banyak daerah. Wa sara min 'adatil ulama ay yaftatihu kutub al-fiqh bi kalamin mujazin an ilmi al-aqidah kama fi kitab Zubadi ibn Rusdan wa Tanwir al-Qulub lil Imam Muhammad Amin al-Qurdi. Kemudian setelah para ulama tadi menulis kitab-kitab ringkas, para ulama kemudian menjadikan tradisi membaca ilmu kalam, ilmu akidah sebelum membaca kitab-kitab fikih. Karena kitab-kitab fikih ini tebal, pembahasannya panjang, luas. Supaya orang tetap paham akidah dan bisa menguasai sekaligus dalam mempelajari fikih, dibaca kitab-kitab ringkas ini sebelum belajar fikih. Sehingga belajar fikih dapat, akidah dapat. Bahkan dimasukkan di awal kitab pembahasan akidah. Contoh dalam kitab Zubad Ibn Ruslan. Itu di awal-awalnya dijelaskan tentang akidah. Kemudian kitab Tanwirul Qulub Imam Muhammad Amin Al-Qurdi. Dan kitab itu juga dibahas akidah dulu. Di dalam mazhab Maliki juga punya kebiasaan di awal kitab itu masalah akidah dibahas, baru masalah fikih. Padahal kitabnya kitab fikih. Begitu kira-kira di masa Bani Utsmaniyah dibuat banyak matan, syarah dan hasyiah
yang ditargetkan untuk membantu para penuntut ilmu menguasai ilmu akidah secara sistematis, berjenjang, dan membuat mereka punya malakah ilmiah, karakter ilmiah yang kuat dalam memahami ilmu akidah. Jadi dulunya tidak dibuat tingkatan-tingkatan belajar, tapi berikutnya menjadi lebih tersistematis.